Pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat, dengan senjam oleh sesama rekan pengamen. Diduga terkait masalah asuh. Halo semuanya, welcome back di channel Pepeng Bercerita lagi ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas cinta segitiga yang berakhir tragis. Dan siapa sangka, perempuan yang dulunya viral karena kisah hijrahnya ya, sekarang justru terseret dalam kasus penikaman yang menewaskan satu orang. Nah, nama Mondi Tato mendadak memenuhi media sosial. Ada yang menyebut dia penyebab utama, ada yang bilang dia hanya jadi korban keadaan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu? Kenapa satu perempuan bisa membuat dua sahabat sesama anak pang saling bermusuhan hingga salah satunya kehilangan nyawanya? Tapi sebelum lanjut, hai, kenalin nama gue Franky. Gue di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian. Dengan kalian menekan tombol subscribe dan like channel ini, kalian sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan channel ini. Kalau udah hantam tombolnya, yuk kita lanjut ke ceritanya. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang ada di kasus ini ya. Tokoh pertama yaitu Dita Restu Amanda atau yang lebih dikenal sebagai Mondi Tato. Mondi mulai dikenal publik karena penampilan sebagai anak pang dengan tato hampir di seluruh tubuhnya. Namanya semakin viral setelah mengaku ingin berhijrah dan sempat menghapus sebagian tatoannya. Nah, beberapa waktu kemudian Mondi kembali menjadi sorotan karena konflik dengan pendakwah asal Malaysia yaitu Ebit Lew. Kasus ini membuat namanya kembali ramai diperbincangkan di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, setelah polemik tersebut mereda, aktivitas Mondi di media sosial berjalan seperti biasa. Nah, kemudian tokoh berikutnya yaitu Faisal Anwar. Faisal Anwar juga berasal dari lingkungan komunitas anak pang. Menurut sejumlah laporan, ia dikenal dekat dengan Mondi, bahkan disebut tinggal bersama Mondi di sebuah kontrakan di kawasan Cikarang Barat. Nah, untuk yang tokoh ketiga yaitu ada Darmin atau dikenal sebagai Donald. Darmin juga berasal dari komunitas yang sama. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, Darmin pernah menjalin hubungan juga dengan Mondi. Kedekatan Mondi dengan Faisal kemudian diduga memicu rasa cemburu yang menjadi awal konflik di antara mereka. Namun motif resmi masih didalami oleh penyidik. Nah, tiga nama inilah yang nanti menjadi pusat dari kasus yang menghebohkan di Bekasi kemarin ya. Nah, kita mulai dari awal mula konfliknya ya. Konflik ini terjadi tidak muncul begitu saja. Menurut informasi yang beredar dan keterangan awal penyidik, hubungan Darmin dan Faisal mulai memburuk karena persoalan asmara. Keduanya sama-sama memiliki kedekatan dengan Mondi. Nah, awalnya tuh saling sindir, kemudian berubah menjadi adu mulut. Semakin lama emosi keduanya semakin sulit dikendalikan. Nah, pada Jumat 26 Juni 2026, ketegangan itu dimulai terlihat di kawasan Pasar Beras Jati Cikarang. Beberapa orang yang mengenal mereka mengaku sempat melihat cekcok antara kedua pria tersebut. Meski sempat dipisahkan, masalah ternyata belum selesai. Masing-masing masih menyimpan emosi, dan mereka kembali bertemu beberapa jam kemudian. Nah, memasuki dini hari tanggal 27 Juni 2026, ketiga orang ini kembali berada di kawasan Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Cikarang Barat. Suasana yang awalnya hanya dipenuhi adu mulut berubah menjadi perkelahian. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, beberapa mencoba melerai ya, namun situasi justru semakin panas. Nah, di tengah keributan itulah sebuah sajam diduga dikeluarkan. Beberapa detik kemudian Faisal roboh setelah mengalami luka tusuk. Orang-orang yang berada di lokasi langsung panik, ada yang berusaha menghentikan pendarahan, ada yang menelpon ambulans, sementara yang lain langsung menghubungi polisi. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak berhasil terselamatkan. Satu orang meninggal dunia dan sejak itu kasus ini berubah menjadi penyelidikan pidana. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang membawa senjata tajam? Apa yang dilakukan Mondi saat penusukan terjadi? Dan bagaimana polisi akhirnya berhasil menemukan orang yang diduga sebagai pelaku? Nah, begitu korban dinyatakan meninggal dunia, polisi langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tim identifikasi melakukan olah TKP, sementara penyidik mulai memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi saat perkelahian terjadi. Rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian juga dikumpulkan. Polisi ingin memastikan bagaimana urutan kejadian sebenarnya, siapa saja yang terlibat, dan siapa yang membawa sajam tersebut. Di saat yang sama, media sosial justru lebih dulu ramai. Video pendek dari lokasi kejadian mulai beredar di platform-platform. Nama Mondi Tato juga ikut disebut dalam banyak unggahan. Sebagian warganet langsung menyimpulkan bahwa Mondi adalah pelaku, sementara yang lain menganggap ia hanyalah berada di lokasi saat tempat kejadian. Padahal saat itu polisi belum mengumumkan hasil penyelidikan. Karena itulah penyidik meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai pada informasi-informasi yang beredar di media sosial sebelum ada keterangan resmi dari penyidik.
Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan bukti yang dikumpulkan, polisi mulai menyusun kronologi kejadian. Penyidik kemudian memanggil beberapa orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut termasuk Mondi Tato. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya sebelum perkelahian, bagaimana perkelahian berlangsung dan siapa yang diduga melakukan penusukan. Bagi penyidik, setiap keterangan harus dicocokkan dengan bukti lain, mulai dari rekaman CCTV, hasil olah TKP, hingga keterangan saksi. Karena itu, seseorang yang diperiksa belum tentu otomatis menjadi pelaku. Nah, langkah ini dilakukan agar polisi bisa memastikan kronologi berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini yang sudah lebih dahulu berkembang di media sosial. Nah, setelah pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi akhirnya mengamankan pria yang diduga melakukan penusukan terhadap Faisal atau lebih sering disebut Kodok. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, penyidik masih mendalami peran orang-orang lain yang berada di lokasi kejadian. Proses ini penting untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat atau tidak. Di sisi lain, nama Mondi Tato masih terus menjadi perbincangan publik. Banyak informasi beredar yang belum tentu benar, sehingga polisi menghimbau masyarakat menunggu hasil penyidikan resmi. Nah, hingga video ini dibuat, proses hukum kasus tersebut masih berjalan. Penyidik masih melengkapi kasus perkara dan memeriksa berbagai keterangan yang telah dikumpulkan. Karena itu, belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai seluruh pihak yang dikaitkan dengan kasus ini. Artinya, informasi yang beredar di media sosial tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang bersalah. Penentuan kesalahan tetap berada di tangan pengadilan setelah seluruh proses hukum selesai. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa bisa langsung menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Nah, sayangnya tidak semua informasi yang beredar di internet itu adalah fakta ya. Kalau nanti ada perkembangan baru seperti pelimpahan perkara ke pengadilan atau putusan hakim, tentu kasus ini akan semakin jelas. Nah, menurut kalian, apakah penyebaran informasi yang terlalu cepat di media sosial justru membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang rumor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan updatean kasus yang lainnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you next time di video berikutnya. Dadah!